Ini kayaknya mau pulang-pulang banget, kayaknya belum ada kabarnya ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bingung untuk bicara karena dulu 15-20 tahun yang lalu saya melakukan untuk sebulan, baru sekarang disuruh bicara di depan tentang untuk sukses. Saya juga tidak mengerti apakah hari ini saya sukses atau tidak. Tapi yang saya penting, semua yang dulu berekan paling depan sampai balas ketiga ini adalah orang tua saya dan ibu saya. Saya harus membalas kebaikan mereka terhadap saya dan segenap keluarga saya. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu dan itu, kayaknya tidak cukup waktu untuk menyampaikan itu. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan, nasihat dan arahan dalam saya menjalani kehidupan bersama keluarga. Kalau bicara sukses, setahu saya dulu nasihat guru saya itu kita hanya bisa cenderung kepada orang yang ibadahnya lebih bagus daripada kita, tidak apa yang lebih baik. Jadi kalau kalian mau sukses berbisnis, sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi, anggaplah bisnis itu kecil, anggaplah uang itu sesuatu hanya sebatas sarana saja, sehingga dalam rangka mencapai daripadanya itu hanya sambilan. Jadi kalau sambilan itu main-main itu usaha juga jadi gembira. Tapi saya mau tanya dulu dari anggota BF ini, coba tepuk tangan dulu, pengusaha berapa orang? Jangan yang saya bicara orang kosong di situ dengan langsung. Coba angkat tangan dulu, yang pengusaha berapa orang? Yang punya usaha berapa orang? 4 orang saja. Berarti saya salah berdiri di situ. Mereka malu-malu juga. Jadi saya salah berdiri di sini, saya memberikan bagaimana tips berbisnis. Sebenarnya tips berbisnis itu saya kebetulan S1 manajemen perusahaan dan saya tidak praktekkan itu. Saya tidak praktekkan itu bagaimana berbisnis secara konvensional. Jadi bagaimana kredibilitas, bagaimana solidaritas, itu saya tidak pakai. Yang saya pakai itu apa yang saya kerjakan, saya kerjakan saja. Saya tidak pernah begitu. Karena dulu orang tua saya bilang, Pak Boy Ismail, dia bilang kau itu bukan pemberani, tapi itu kau nekat. Jadi sebenarnya berbisnis itu nggak perlu ada yang ditakuti, dan tidak perlu ada yang direncanakan. Yang paling penting itu apa yang kita mau lakukan hari ini, dengan apa yang ada di depan mata, bukan apa yang kita rencanakan. Kita berapa? Kalau yang suka merencanakan sesuatu, suka menghitung sesuatu, itu namanya konsultan. Dia hanya berbicara anak-anak, berbicara ke depan bagaimana itu. Kalau menurut saya pribadi itu tidak penting. Jadi apa yang ada bisa kita kerjakan hari ini dikerjakan. Jadi dulu asal muasal saya itu pertama punya uang di BMT itu, kalau tidak salah 12 juta ya Pak. Kredit 50 juta ya. 50 ribu pun 50 juta. 50 juta. Bisa saya punya 50 juta dan itu bangkrut. Usahanya bangkrut, hutangnya masih tetap ada. Nah, tapi saya juga dulu di pengajian itu sering disampaikan, misalnya kita punya niat untuk membayar hutang, Allah ini pasti 100% dia akan carikan jalan keluar. Tapi begitu kita punya niat, hutang itu urus yang lain, Allah dia akan bersulit. Jadi sebenarnya kalau bicara sukses tidak sukses itu relatif kita memandangnya. Jadi kalau ukurannya itu sukses itu adalah harta berlimpah, usahanya, saya pribadi itu bukan kategori sukses. Sukses itu adalah di saat dia berkondisi bagaimanapun secara ekonomi dia tetap menjadi hidup. Itu yang menurut saya sebuah sukses. Dan saya patut cemburu kepada Bapak Ibu yang ibadahnya jauh lebih bagus daripada saya. Makanya tadi saya tanya Pak Waran ini bersama BNP menyebar manfaat anggota rakyat
kemudian suruh saya adalah anak bawang dari bapak-bapak yang ada di depan. Cuma memang kalau berbisnis saya tidak pernah begitu. Karena persoalannya ini, yang saya ingin tanyakan kepada saya, ikhtiar adalah kewajiban, hasil adalah ketetapan. Jadi kalau bicara hasil, sampai hari ini juga kebetulan ada beberapa direktur perusahaan saya di sini. Mungkin 3 tahun sekali juga saya belum pernah periksa dia punya laporan keuangan. Yang saya pikirkan itu kalau saya bertemu ya saya tidak minta semua. Jadi dari dulu memang Bapak Ibu saya tidak terlalu peduli dengan penduduk. Karena yang peduli itu adalah apakah saya masih bisa bekerja atau tidak, apakah saya bermanfaat atau tidak. Hanya itu yang ada di kepala saya. Zaman-zaman susah, ya apa yang saya bikin? Kalau saya bisa bikin Ustaz ya sudah saya bikin. Kalau misalnya ya saya bersih-bersih. Jadi tidak pernah terpikir bahwa sampai ini Bang, lebih gampangnya boleh dong. Kira-kira menurut Abang, kalau tadi saya baca itu enggak maksimalin aja usahanya kan gitu ya. Kalau misalnya kita akan bicarakan tadi bisa nggak dirangkum jadi 5 aja Bang? Yang pertama apa, yang 1 kali 5 apa? Yang simpel-simpel aja yang menurut Abang. Biar gampang dicerna Bang. Biar 5 itu kebawa sama mereka Bang. Susah ya? Yang pertama tadi nggak pernah sistematis. ada nggak kira-kira 5 apa tuh? Yang terlintas. Yang pertama, usaha itu jangan menjadikan beban. Jadi menjadi beban. Yang kedua, Artinya jangan menjadikan beban, nikmati. Baik. Yang kedua, jangan pernah menabung. jangan pernah menabung. Ini nanti bertentangan dengan DP. Oke. Nikmati jangan pernah menabung. Yang ketiga, Karena dalam bisnis itu adalah investasi, bukan menabung. oke. Jadi menabung akal kaya itu menurut saya itu bohong. Investasi benar ya. Itu adalah investasi. Oke. Yang ketiga Bang, Yang ketiga, hasil yang kita miliki adalah apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. memberikan manfaat. Benar ya. Yang ketiga, Kita itu bukan kita punya, kita belum tahu itu sama orang. yang keempat luar biasa. Yang keempat, jangan Luar biasa. Jangan berhenti berbuat baik. Karena kita tidak tahu, kita bisa sehat, kita bisa sukses, kita tidak tahu doa saya. Siap. Karena belum tentu doa kita bisa dijaga, bisa dijaga. Dan yang terakhir yang kelima Bang, Itu sejak pamungkas jangan lupa berdoa. jangan lupa berdoa sekali lagi. 5 tips motivasi. Luar biasa. Luar biasa. Cukup ini ya. Kalau gitu saya ingin Bang, Abang nanti kocok ambil undian ngasih 1 pemenang hadiah door prize ya, boleh? Boleh. Silakan. Di sini siapa yang